Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang mengenal Tuhan Yesus selama ini, apa yang saudara ingat dan saudara tahu tentang Tuhan Yesus? Pastinya kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Selain itu, selama saudara belajar firman Tuhan dan selama pengalaman saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, apalagi yang saudara tahu tentang Tuhan Yesus? Kita ingat dan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia penolong kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, seharusnya bisa membentuk pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap hidup kita. Contohnya, terhadap masalah yang kita alami di dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Di dalam bagian firman Tuhan itu mencatat tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini bermula ketika banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus karena mereka telah melihat mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan. Karena belas kasihannya, Tuhan Yesus mengajar mereka dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika hari telah menjelang malam, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, pada Filipus, Tuhan berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kemudian Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Kemudian Andreas, murid Tuhan Yesus yang lain juga berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya agar mereka menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok. Dan Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan kemudian roti itu dibagikan kepada semua orang yang ada di sana. Suatu hal yang ajaib terjadi. Semuanya makan sampai kenyang. Bahkan ketika dikumpulkan kembali, masih tersisa 12 keranjang. Dari cerita ini kita mau melihat bagaimana cara pandang murid Tuhan Yesus terhadap masalah yang mereka hadapi saat itu. Masalah yang mereka hadapi adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan sejumlah banyak orang itu. Mereka melihat ini adalah suatu masalah besar. Uang mereka tentu tidak akan cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan roti dari orang banyak itu. Kemudian murid yang lain juga melihat bahwa apa yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah mereka. Mereka lupa bahwa mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa masalah yang ada di depan mereka lebih besar daripada Tuhan Yesus yang bersama mereka selama ini. Tuhan Yesus yang sudah menyatakan banyak mujizat selama ini dan mereka melihat secara langsung. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena murid Tuhan Yesus, mereka lebih berfokus pada masalah mereka daripada Tuhan Yesus. Mungkin hal ini juga terjadi pada kita. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita,
Kita mungkin bisa menjadi putus asa, kita menjadi kecewa, kita merasa kita sungguh tak berdaya. Hal ini disebabkan karena kita memandang pada masalah itu, kita melupakan Tuhan kita yang selama ini kita tahu, bahkan kita mengalami bagaimana Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, mulai peristiwa ini kita mau belajar. Mari kita selalu memandang kepada Yesus. Kepada Yesus yang lebih berkuasa dari apapun termasuk masalah kita. Dengan yakin kita selalu memandang kepadanya dan kita yakin bahwa Dia akan mampu menolong kita. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Tentu Dia juga adalah Tuhan yang mampu menolong kita keluar dari masalah kita. Dengan terus yakin dan percaya dan terus menuruti perintahnya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dari hal yang kita anggap itu adalah kecil. Mari saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, masalah, tantangan, kesulitan, pandanglah pada Yesus. Dia sanggup menolong saudara. Tuhan memberkati.